Selamat datang di channel Jalan Kreator. Nah, pada kali ini kita akan membahas tematik kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, subtema 1 ini yaitu judulnya hidup rukun, ya. Nah, bisa dilihat ini adik-adik atau anak-anak. Nah, ya. Ini adalah sebuah gambar ya. Nah, di sini ada perintahnya. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan, ya, itu berbicara ya. Nah, apakah kamu rukun dengan kakak, adik atau saudaramu? Iya, jawab iya ya. Dan apakah kamu rukun dengan temanmu? Iya ya, kamu harus rukun bersama adik, kakak dan saudaramu, dan harus rukun bersama temanmu. Nah, di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Ya, di semua tempat ya, bisa itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah, pokoknya di mana saja. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, itu subtema 1 ya. Nah, hidup rukun di rumah. Oke. Nah, kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Nah, kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Oke. Nah, di sini dilihat ini adalah kerukunan ya. Jadi kita harus rukun bersama ayah dan ibu dan kakak dan adik, harus rukun semuanya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, oke, di sini lihat. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku. Oke, bila apa ya? Nah, silakan dijawab ini ya. Oke, itu banyak ya, bisa ditulis. Sesuaikan dengan pikiran kamu ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga. Nah, contohnya, ini contohnya ya. Oke. Ini kerukunan di rumahku bisa terjaga bila aku, misalnya ya, menghormati orang tua. Oke, ini contohnya ya, bisa disesuaikan. Oke, nah, menghormati orang tua ya. Nah, di sini kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku. Oke. Nah, kira-kira apa ya? Oke, misalnya contoh ya. Oke. Bersikap sopan. Oke, itu contohnya ya. Ops. Nah, tuh. Ya, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menghormati orang tua atau kedua orang tua ya. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku bersikap sopan. Oke, contohnya seperti itu ya. Silakan ditulis ya dan silakan dicoba. Oke, Adik-adik, kita lanjut pembelajarannya. Nah, kita masuk pada pembelajaran 1. Oke. Nah, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Oke. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Simaklah teks cerita berikut ini. Nah, ini bisa kamu baca ya bersama teman-temanmu. Oke. Nah, mari kita baca. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Oke, tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah,
Oke. Bisa dilihat di sini. Di situ ada buah tangan. Ya. Mana ini buah tangan? Buah tangan. Oke, buah tangan itu sama dengan atau artinya oleh-oleh. Ya. Sedangkan buah hati, mana dia? Ini ya buah hati. Oke, kita garis dulu. Oke, kita garis dulu. Ini ya buah hati artinya anak. Nah, sedangkan buah tangan artinya oleh-oleh. Oke, kita lanjut ya penjelasannya. Kok bisa ya seperti itu? Oke. Nah, perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Nah, gabungkan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asal disebut ungkapan. Oke, gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Oke, bisa dilihat buah tangan ini adalah berupa ungkapan ya. Buah tangan itu artinya oleh-oleh ya, sedangkan buah hati itu artinya adalah anak. Oke, jadi ini adalah sebuah ungkapan ya. Nah, kita lanjut. Oke, perhatikan kata yang dicetak miring ya. Oke, cetak miring berarti ini adalah ungkapan ya. Cetak miring 1, 2. Yang mana buah hati ini adalah ungkapan yang artinya oleh-oleh, sedangkan yang buah hati ini itu ungkapan yang artinya anak. Oke. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Nah, bisa lihat. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Oke, berarti kita disuruh untuk melanjutkan percakapan di bawah ini ya berdasarkan teks di atas yang sudah kita baca tadi. Oke. Nah, contohnya anak ayah. Oke, anak-anak ayah membawa buah tangan. Oke. Bapaknya berkata ya, anak-anak ayah membawa buah tangan. Nah, sini titik-titik. Kira-kira apa yang bisa kita isi di sini ya? Kita di sini untuk mengisinya pakai ungkapan. Oke, sesuai dengan percakapan. Bukan percakapan yang teks. Nah, yang teks ini. Oke, kita isi yang percakapan ini sesuai dengan teks yang sebelumnya. Oke. Nah, kira-kira apa ya? Contohnya seperti ini. Contohnya anak-anak ayah membawa buah tangan ya. Lanjut si Benny si Hore, misalnya Hore ayah membawa oleh. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini bisa disesuaikan ya dengan pikiran adik-adik atau ide adik-adik. Oke. Nah, misalnya ini terima kasih ayah ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Hore ayah membawa oleh-oleh. Nah, oleh-oleh ini apa artinya? Maaf ya. Ini oleh-oleh ini sama dengan artinya buah tangan. Oke, jadi anak-anak ayah membawa buah tangan. Ya, buah tangan ini artinya adalah oleh-oleh. Lalu si Benny ini menjawab, Hore ayah membawa oleh-oleh. Ya, mana oleh-oleh ini adalah buah tangan. Selanjutnya, terima kasih ayah. Oke, seperti itu ya. Nah, si Udin ini ya, bukan si Benny ya. Oke. Maaf Bapak salah. Ini adalah si Udin ya, bukan Benny. Jadi si Udin ini menjawab, Hore ayah membawa oleh-oleh. Oke, jadi oleh-oleh ini adalah artinya buah tangan. Oke. Ya, seperti yang tidak ada tadi ya. Terima kasih ayah. Oke, seperti itu ya. Itu contohnya ya, silakan diisi sesuai dengan pikiran kamu. Oke, ide kamu ya. Sesuai apa yang mau kamu tulis ya. Oke. Selanjutnya, ayo bermain peran. Nah,
peragakan percakapan di atas dengan teman-teman sebelahmu atau teman sebelahmu ya. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Okey, setelah dibuat ini tadi ya, ini dibuat bersama temanmu, disesuaikan isinya ini, lalu diperagakan di depan kelas dan ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas bersama dengan temanmu. Contohnya ini adalah si Lani dengan si temannya ya, lagi memperagakan percakapan yang mereka buat ya. Oke, silakan dicoba. Oke, selanjutnya Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Kira-kira berapa ya? Oke. Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Jadi buku yang banyak ini kita akan mencari cara bagaimana caranya untuk menghitungnya lebih mudah ya, lebih mudah. Oke. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Kita lanjut dulu ya. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Nah, caranya adalah mengelompokkan buku-buku tersebut. Oke, jadi menghitung banyak buku dalam rak tersebut. Untuk bagaimana mudah menghitungnya, yaitu dengan mengelompokkan buku tersebut. Oke. Nah, perhatikan, tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Oke, ini adalah satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Oke, ingat ya, satu kelompok sama dengan 1 puluhan, sedangkan 5 puluhan sama dengan 50. Oke ya, mengerti sampai sini. Jadi 1 puluhan ini adalah isinya, 1 puluhan ini artinya 10 buku ya. Jadi kalau 50-an, 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi satu kelompok ini isinya itu 10 buku. Itu artinya 1 puluhan. Oke, 50-an artinya sama dengan 50 buku. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada satu kelompok ya, sekelompok yang mana satu kelompok ini isinya 1 puluhan, artinya 10 buku. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 puluhan ya. Berarti ini adalah 50. Oke. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 ya. 7. Jadi banyak bukunya adalah 100. Bukanlah 57. 50 ditambah 7 sama dengan banyak bukunya ada 57. Oke ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ini kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Berarti 1 ini adalah 1 puluhan ya, artinya 10 buku. Berarti 10 kali 7 sama dengan 70. Benar. Oke. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Jadi 70 ditambah 7 sama dengan 77. Oke ya. Jadi menghitung bukunya lebih mudah karena sudah dikelompokkan. Banyak bukunya ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Oke, kita hapus dulu nih ya. Nah, sekarang perhatikan buku-buku dalam rak ya. Coba perhatikan ini. Nah, buku-buku dalam rak dikelompokkan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Nah, artinya rak buku berisi 100 buku. Benar, karena satu tumpukan ini 10 ya. Berarti ada 10 ini. 10 dikali 10 atau 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sampai 10. Berarti bukunya ada 100. Oke ya, ternyata ada 10 ya. Ada 10 tumpukan buku. Artinya di rak buku berisi 100 buku. Pintar. Nah, sekarang kita ayo mengamati ya. Amatilah gambar berikut ini ya.
Oke, kita amati sama-sama. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Wow, ya. Kita harus teliti. Ini ada gambarnya ya. Ini adalah satu kubus satuan. Sedangkan ini gambar seperti ini. Ingat ya. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Oke, jadi ini adalah jumlahnya 10 kubus, sedangkan ini 1. Oke, ingat ya? Ingat ya? Oke, di sini hitunglah jumlah kubus satuan berikut ini. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat ya, ini adalah jumlah 10 satu ya. Jadi ini ada 10 ya, 10. Maaf ya, ini tidak 10. Jadi di sini isinya berapa? Benar 100. Nah, 100. Ya, 100 karena satuan atau satuannya ada 10. Ini ada deretannya ada 10. Yang mana satuan kubus ini berjumlah 10 ya. Bentuknya sini 10. Dan ada 10 batang, ada 10 tumpukan ya. Satu tumpukan ini isinya 10 kubus dan ada 10, berarti 10 tambah 10 20 tambah 10 tambah 30 sampai 10. Artinya dia 100. Oke. Nah, selanjutnya kubus satuan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Berarti ini adalah kubus ratusan. Ya. Kalau bentuknya seperti ini, artinya ratusan. Ada 100 kubus. Oke. Yang ini 1 kubus, yang ini 10 kubus, yang ini 100 kubus. Oke. Seperti itu ya. Nah. Lanjut. Nah, sini. Ini ada 100. Ingat ini ya, ini adalah 100 kubus. Oke, ini 100 kubus. Kalau bentuknya seperti ini, tumpukannya 100 kubus. Oke, ratusan. Sedang ini kita hitung 1 2 3. Perlu diingat lagi ya, kalau tumpukannya seperti ini, berarti ada 10 kubus. Nah, di sini ada 3. 1 2 3. Berarti 10 tambah 10 tambah 10. Oke, 30 kubus atau 10 kali 3 sama dengan 30 kubus. Dan ini kita hitung ya satu-satu. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 kubus. Benar. Banyak kubus, banyaknya kubus ada 138. Nah, dibacanya 138. Oke, jadi bacanya seperti itu ya. 138. Jadi 138 dibaca 138. Oke, tulisannya seperti ini. Tulisannya seperti ini, sedangkan angkanya seperti ini. Oke, pintar. Lanjut. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Nah, hitunglah jumlah kubus berikut ini. Mari kita berlatih ya. Nah, hitunglah jumlah kubus berikut ini. Oke. Kita akan menghitung kubus. Nah, ini kira-kira berapa ya? Ada yang tahu ini berapa? Ada yang tahu ini berapa? Ini adalah, coba ingat lagi. Ini berapa? Kalau tumpukannya seperti ini. Benar, ini adalah 100 ya. 100 kalau bentuk itu 100. Nah, kalau ini benar, kalau tumpukan seperti ini ada 10 ya, tapi tumpukan seperti ini ada 10, 1, tapi ini ada berapa tumpukan? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ya, berarti ada 7 tumpukan, berarti kita kali 7 ya, 70. Oke, di sini ada benar 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka kita isi 8 di sini. Oke, di sini maka hasilnya adalah 100 ditambah 70 ditambah 8. Ada berapa jadinya? Benar, 178
jumlah kubusnya ya 178. Banyaknya kubus ada 178. Oke, pintar. Maka dibacanya yaitu 178. Oke, pintar ya. Jadi ini 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178, dan dibacanya adalah 178. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Nah, ini kira-kira berapa? Coba ingat-ingat. Benar, ini adalah 100 ya. Kalau bentukannya ini adalah 100, jumlah 100 ya. 100. Pengelompokan seperti ini 100. Kali ini benar, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 ya. Kalau yang satu ini isinya 10, berarti ada, benar, ada 70 kubus. Ya, ditambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ya. Kita hitung jumlahnya 70. Kalau di sini 1 kubus. Oke, kita beli 1. Nah, jadi jumlahnya 100 ditambah 70 ditambah 1. Jumlahnya benar 171. Pintar. Nah, oke. Jadi banyak kubus ada 171. Nah, dibacanya yaitu 171. Oke. Nah ya, ini 100, jadi 171 dan dibacanya 171. Oke, seperti itu ya. Sudah mengerti sampai ini? Oke, kita akan lanjut ya. Nah, di sini ada soal ketiga. Kita selesaikan ya. Nah, di sini ada tumpukannya. Kira-kira ini berapa? Nah, kalau ini kan satunya 100. Ini ada 2 nih, adik-adik. Berarti di sini benar 200. Ya, perhatikan lagi gambarnya. Ini ada 2. Kalau ini, oke, ini ada 7 ya. 70. Kok 70? Ya, benar ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana kalau bentuknya seperti ini, susunannya kubusnya berjumlah 10. Ada 7 berarti 70. Kali ini ada 7. Benar. Coba hitung ya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti di sini jumlahnya 207. 77. Oke, seperti ini. 277. Nah, bisa lihat 277 dibacanya 277. Oke, maka bacanya seperti itu. Ya, 200 ditambah 70 ditambah 7 sama dengan 277. Dan dibacanya 277 ya. Seperti itu. Nah, silakan dicoba. Dan selamat berlatih. Nah, selanjutnya, Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Wow, rajin lagi ya. Rajin sekali Mutiara ini. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, buku nyanyian ya. Nah, ayo bernyanyi. Nah, coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Oke. Nah, lagu ini ya. Oke, kita cobakan nyanyi sama-sama ya. Oke. Peramah dan sopan.
ciptaan Pak Dal. Oke. Ops. Oke. Ini ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nadanya ya, kalau ada yang komentar silahkan di komen ya, apa benar salahnya itu ya. Oke. Dan coba nyanyikan ini bersama teman-temanmu ya, atau sendiri juga bisa. Nah, apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Ya, kira-kira ya. Nah, bunyi yang panjang terdengar lebih lama dan bandingkan bunyi pendek. Oke. Nah, sekarang ayo berlatih. Nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda seperti ini ya. Pada bagian yang dinyanyikan pendek, berilah tanda garis seperti ini. Oke, seperti ini. Pada bagian yang dinyanyikan panjang. Oke, let's go. Nah, bukannya congkak. Oke, ini adalah kita beri ya tanda yang ini ya. Karena berilah tanda seperti ini ya, bulat kecil ini pada bagian yang dinyanyikan pendek. Kita beri. Oke. Ini kebetulan spidolnya merah ya. Ini nggak apa-apa ya. Jadi pokok hitam boleh, biru juga boleh. Oke. Pokoknya ada kecil seperti ini. Bukannya cong. Oke. Kita kasih. Oke, cong. Ini panjang ya. Cong, kita beri panjang. Ini ya, berilah tanda ini seperti ini pada bagian yang dinyanyikan panjang. Congkak. Bukannya sombong. Oke, panjang seperti ini. Kali ini kita kasih seperti ini ya. Nah, bukannya sombong. Oke, ini sombong. Ini panjang sombong. Oke, coba ya isi ini dengan ide adik-adik. Oke, menurut adik-adik ya, ini menurut bapak. Mungkin ini ada salahnya, tolong dikoreksi atau kita koreksi ya. Mungkin adik-adik ada atau teman-teman ya, atau menonton video ini berpendapat lain. Oke, silakan di kolom komentar. Oke, bukannya congkak. Oke, bukannya sombong. Oke. Nah, coba ya berlatih ya adik-adik, mana yang lebih panjang, yang mana yang panjang, mana yang pendek. Oke. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua, yaitu orang tua dan siswa mengamati benda-benda di sekitar rumah yang memuat bilangan 100 sampai 99. Wow. Oke, itu tugas ini yang di kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa mengamati benda-benda di sekitar yang memuat bilangan 100 sampai 99. Oke, amati ya di sekitar rumahnya benda-benda yang kira-kira itu ada jumlah 100 sampai 99. Bisa 200, 300 atau 165 atau 144 ya, seperti itu. Pokoknya dia 100, memuat bilangan 100. Oke, seperti itu. Ya. Selamat mencoba. Ini kegiatan bersama orang tua. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan kita akan lanjut di pembelajaran 2 nantinya. Oke, sampai jumpa.